masuk ke pembahasan terakhir. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai traditional BI menggunakan Microsoft Excel. Kemudian juga kita sudah membahas modern BI menggunakan Microsoft Power BI. Dari kedua tools tersebut, rekan-rekan mungkin sudah punya gambaran seperti apa dari traditional BI dan seperti apa modern BI, dari mulai pengolahan data hingga proses visualisasi datanya. Di sini sekarang saya akan menjelaskan secara garis besar apa sih perbedaan modern BI dan juga traditional BI. Jadi di sini saya hanya akan menceritakan kesimpulannya saja, kemudian akan ada evaluasi untuk modern BI dan juga traditional BI. Nah, di sini mungkin dari tadi yang sudah saya jelaskan mengenai traditional BI, pendekatannya itu adalah untuk reporting atau untuk pelaporan. Dulu tuh ada judulnya namanya Bob J. Ini adalah salah satu aplikasi untuk pembuatan report atau laporan, di mana laporannya itu berbentuk tabular. Dan biasanya itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dia adalah weekly report atau monthly report, di mana data yang diambil, data yang dikumpulkan adalah data-data yang terbatas, pertama. Kemudian kedua, jika ada perubahan, dia tidak akan langsung berubah di laporannya. Jadi harus ada pembuatan laporan lagi. Oleh karena itu biasanya makanya ada kurun waktu tertentu dari mulai mingguan, bulanan, atau tahunan. Jadi data dalam 1 minggu, data dalam 1 bulan, dan data dalam 1 tahun diambil dalam satu waktu, kemudian dibuat laporan dalam bentuk tabular atau table-table tadi. Atau juga di sini biasanya itu karena laporannya sudah pasti per minggu, per bulan, dan per tahun, biasanya juga sudah ada format-format yang ditentukan, ingin seperti apa, informasinya seperti apa, perhitungannya seperti apa. Jadi semuanya itu seperti kaku dan tidak interaktif. Jadi memang hanya untuk menampilkan data secara keseluruhan untuk periode waktu tertentu. Sedangkan jika tadi rekan-rekan perhatikan ketika kita menggunakan modern BI atau menggunakan Power BI, basic pendekatannya itu adalah analisis. Jadi dari data yang ada dibuat chart, dibuat grafik, di mana kita sebagai BI bisa mencari insight, mencari pengetahuan-pengetahuan baru dari data tersebut yang kemudian akan berguna bagi perusahaan. Di sini ada beberapa jenis analisis yang bisa digunakan menggunakan modern BI. Di antaranya adalah untuk revenue management, untuk melihat revenue itu keuntungan dari penjualan seperti apa, itu bisa dibuat untuk laporan keuangan. Kemudian bisa juga geographical dan abstract mapping. Tadi yang sempat saya jelaskan di Power BI juga ada fitur chart untuk peta geo. Jadi jika kita mempunyai datanya, misalnya longitude, latitude bisa kita masukkan. Jadi nanti bisa dilihat penjualan itu berdasarkan daerahnya, berdasarkan kotanya, seberapa banyak, seberapa besar dibandingkan dengan daerah lainnya. Itu di yang kedua ini. Kemudian bisa juga dilakukan KPI analisis. Jadi untuk melihat KPI dari suatu misalnya departemen, dari suatu perusahaan, itu bisa menggunakan monitoring dashboard menggunakan Power BI. Jadi kalau yang tadi kan lebih ke summary dashboard, bisa juga dibuat monitoring dashboard. Kemudian hasil dari pembuatan visualisasi di modern BI ini tentunya bisa di-share ke berbagai portal, baik itu internal maupun eksternal. Bisa melalui mobile phone ataupun menggunakan PC. Jadi lebih fleksibel untuk diakses. Kemudian jika ada perubahan datanya akan langsung terubah di visualisasi datanya. Jadi tidak perlu pembuatan laporan dari awal lagi, jadi hanya tinggal merefresh data, maka semua tampilannya akan berubah. Jadi para decision maker atau para C-level di suatu perusahaan bisa langsung terupdate jika ada perubahan. Bahkan beberapa modern BI juga sudah dilengkapi dengan fitur email. Jadi jika kita membuat suatu monitoring dashboard, di mana kita membuat data, misalnya kita buat threshold, kita buat batas bawah, misalnya jika penjualan nih mencapai
penurunan 100 juta misalnya. Nanti akan dikirimkan email ke alamat email yang sudah ditentukan sebelumnya, dan akan ada peringatan jika wah ada penurunan nih yang lumayan besar 100 juta misalnya. Jadi para eksekutif ini bisa lebih cepat mengambil keputusan tentang apa yang akan dilakukan perusahaannya untuk mengembalikan kondisi perusahaannya menjadi lebih baik ataupun meningkatkan pelayanan dari perusahaan tersebut. Itulah insight-insight yang harus dicari oleh seorang BI. Nah, kemudian ini adalah perbandingan dari tradisional dan juga modern. Di sini ada beberapa poin. Pertama, yang mengejarkannya. Kalau tradisional BI itu biasanya developer IT, orang IT yang harus narik data, bikin laporan tabularnya sesuai format yang sudah ada, itu biasanya hanya orang-orang IT. Sedangkan kalau seperti Power BI tadi, itu lebih ke siapapun bisa menggunakan. Jadi business user bisa mengarahkan seperti apa insight yang ingin dicari, seperti apa visualisasi yang ingin didapat. Kemudian BI hanya tinggal mengikuti keinginan user ataupun juga memberikan masukan-masukan yang masih sesuai dengan keinginan user. Kemudian di sini juga ada beberapa perbedaan yang mencolok. Jika contohnya kalau tradisional itu lebih statis, tapi kalau modern itu lebih dynamic, karena tadi itu kita bisa memilih filter, kita bisa menurunkan data sampai hierarki tertentu, kita juga bisa melihat perubahannya berdasarkan warna, berdasarkan trennya, berdasarkan jenis chartnya. Jadi lebih enak untuk dilihat hasil datanya karena lebih interaktif. Kemudian juga datanya itu kalau yang tradisional itu ya tadi terbatas karena hanya bisa ditarik dalam satu waktu. Misalnya data 1 bulan, misalnya hanya bulan Juni ya bulan Juni saja, bulan Mei saja. Sedangkan untuk modern BI itu datanya lebih fleksibel, jadi bisa langsung auto update, bisa real time. Jadi jelas lebih memudahkan untuk analisis dan juga pengambilan keputusan di sebuah perusahaan. Dari tahapan pertama tadi, kita sama-sama sudah membahas mengenai pengenalan awal BI, kemudian juga bagaimana prospek kerjaannya, kemudian juga ada pengenalan dari tradisional BI dan modern BI, juga ada perbandingannya, apa perbedaan tradisional BI dan juga modern BI. Dari informasi-informasi ini, semoga rekan-rekan yang ingin melanjutkan karir di bidang BI semakin yakin dan semakin mempersiapkan diri dengan skill-skill yang dibutuhkan, dan juga memiliki gambaran untuk pengetahuan lainnya mengenai BI. Dan untuk rekan-rekan yang masih mencari tahu, semoga ini bisa menjadi masukan untuk menjadi pilihan jenjang karir. Terima kasih banyak sudah mengikuti proses dari tahap awal hingga akhir. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dari materi ini. Semoga rekan-rekan selalu sehat dan sukses selalu. Terima kasih.